Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini, Senin 27 Juli tahun 2020, kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan bab 1 dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada minggu lalu, kalian sudah ditugaskan untuk membuat rangkuman materi pada subbab 1. Agar lebih jelas, yuk perhatikan penjelasan Ibu pada slide berikut ini. Pada saat kelas 7 dan 8, kalian telah mempelajari materi yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila. Di kelas 7, kalian sudah mempelajari tentang perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, di kelas 8, kalian telah mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan demikian, kalian tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran di bab ini karena sudah mempunyai bekal pengetahuan yang cukup. Adapun perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Kemudian masa Orde Lama dari tahun 1959 sampai 1966. Lalu masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 dan masa reformasi dari 1998 sampai dengan sekarang. Pada periode awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai ancaman. Di antaranya, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, dan pemberontakan Partai Komunis PKI di Madiun. Kemudian, pada masa Orde Lama, yang juga dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin, di mana seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintah negara berpusat pada pemimpin negara. Adapun pada masa ini, ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Selain itu, Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu. Pada masa Orde Baru, pada tahun 1966 sampai 1998, berupaya mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Dalam praktiknya, pada masa ini terjadi beberapa penyimpangan. Selain itu, pada pelaksanaan Orde Baru, nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan. Serta pada periode ini, kebebasan berpolitik dan kebebasan pers juga dibatasi. Selanjutnya, masa reformasi yang berlangsung pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pemerintahan era reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, munculnya gerakan yang merongrong kemurnian nilai Pancasila seperti separatisme, radikalisme, dan terorisme. Pada masa ini, ada keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Demikianlah ulasan materi subbab 1, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sekarang, silahkan kalian siapkan buku latihan dan kerjakan tugas mandiri 1.2 pada halaman 12 sampai dengan 13. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.